Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, Kepala Sekolah, dan Ibu Guru semua dan Bapak semua. Hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif sebagai bentuk pelaksanaan tugas aksi nyata modul 1.4. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan Timur dengan fasilitator Bapak Dr. Suwardi MPD dan pengajar praktik Bapak Oldi Mentari Dialimu MPD. Adapun sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, saya ingin membuat suatu kesepakatan bahwa di sini kita sepakati bahwa kesepakatan kelas kita terdiri dari yang pertama hadir tepat waktu, kita sudah hadir di waktu yang tepat, kemudian kita saling menghargai, kemudian angkat tangan jika ingin berpendapat, kemudian mohon menonaktifkan atau silent gadgetnya, kemudian mengikuti diseminasi sampai dengan selesai. Adapun tujuan dalam diseminasi kali ini, yang pertama adalah guru dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek budaya positif dalam pendidikan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan yang ketiga adalah guru dapat memahami perannya, yaitu untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Adapun filosofi yang kita angkat di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tanggung jawab kita sebagai guru, yang pertama menciptakan lingkungan positif, kemudian pencabulan gangguan atau pelanggaran disiplin, kemudian terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Adapun tujuan budaya positif, yang pertama adalah budaya positif di sekolah itu bisa membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Kemudian dapat tercipta pribadi-pribadi penuh kontrol dalam diri dan karakter yang kuat yang jadi penggerak sebagai guru dan segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Disiplin berkaitan dengan tata tertib, seperti yang kita ketahui ya, disiplin pasti berkaitan dengan tata tertib. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu yang sudah kita ketahui ya selama kita mengaji. Nah, kemudian ada lagi pernyataan berikutnya. Disiplin berkaitan dengan tata tertib. Nah, di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak dengan hal positif tadi ya. Nah, tujuannya untuk meningkatkan disiplin anak dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sama seperti yang tadi. Apakah Bapak Ibu setuju dalam hal ini ya? Setuju ya. Nah, untuk konsep utama pada modul budaya positif, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Ya. Selanjutnya ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi.
pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ini ada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Di sini ada berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, kreatif, dan juga yang tidak kalah penting adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sedangkan untuk kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini saya tampilkan video yang saya ambil dari platform Merdeka Mengajar. Ini adalah poin penekanan yang harus kita pahami bersama. Ya, sambil menunggu videonya ya, Bapak Ibu. Insya Allah nanti pendampingan yang ketiga itu bulan September ada lagi. Tapi nanti tugasnya saya mengajar dalam kelas dengan siswa. Kegiatan pelatihan ini sampai bulan Desember baru selesai. Ini sudah melalui modul 1.1 sampai modul 1.4. Ini lanjut modul kedua
Modul 2.1. Modul 2.1 nanti berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu berkaitan dengan siswanya. Ada masanya ketika dulu menjadi murid, kita rajin mengerjakan tugas, belajar dengan tekun sampai larut malam, semangat membaca karena rasa ingin tahu, bahkan berkelompok membuat suatu pertunjukan atau prakarya seni. Kira-kira apa yang saat itu membuat kita begitu semangat belajar? Sekarang mari kita tanyakan dengan sungguh-sungguh pada diri kita masing-masing. Apa yang memotivasi kita menonton video ini? Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan untuk murid-murid kita. Apa yang membuat mereka belajar di kelas? Jawabannya tidak jauh dari dua level yang telah kita bahas juga di video sebelumnya. Mungkin karena takut mendapatkan hukuman, mungkin ingin mendapat pujian atau hadiah, atau karena menghargai diri mereka sendiri dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, sekarang kita akan bahas level yang ketiga. Menurut James Q. Wilson dalam bukunya The Moral Sense, dua level motivasi sebelumnya adalah motivasi eksternal. Sedangkan motivasi karena menghargai diri sendiri merupakan motivasi internal. Motivasi internal adalah dorongan kuat yang muncul dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Diane Guzin punya teori menarik tentang konsep diri. Ketika seseorang berperilaku dengan motivasi untuk menghargai dirinya, ini akan memperkuat konsep diri tersebut. Ini karena respon dari luar dirinya tidak akan mempengaruhi kepuasan atas usaha yang dilakukan. Justru malah menguatkan nilai-nilai yang dia yakini, karena kontrol berada pada dirinya sendiri. Ia tidak begitu mempedulikan tanggapan dari luar dirinya, tetapi fokus pada nilai apa yang ia yakini dan ingin menjadi seseorang yang seperti apa dia. Seorang murid yang memegang teguh nilai kejujuran, misalnya tidak akan mau mencontek karena tidak sesuai dengan nilai itu. Perilaku berdasarkan keyakinan nilai yang muncul dari dalam diri cenderung akan bertahan lama
atau long term, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Sebagai pendidik, penting kita sadari bahwa motivasi internal akan membawa manfaat dan membantu pengembangan potensi murid. Untuk memunculkan motivasi internal murid, ibu dan bapak guru dapat menstimulasinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa nilai yang diyakini dalam keluargamu? Nilai baik apa yang kamu percayai? Apa respon dari luar jika kamu berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang kamu percayai? Apakah bila kamu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kamu yakini akan membuatmu merasa puas, nyaman, dan senang? Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Kamu ingin menjadi seseorang seperti apa? Apa tujuan pribadi yang ingin dicapai dari belajar atau mengerjakan sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu murid menggali keyakinannya dan menemukan motivasi internalnya, sehingga ia akan menghargai dirinya sendiri. Ibu dan bapak guru, mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah mengidentifikasi motivasi dan perilaku murid dengan tepat? Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu murid menemukan motivasi internalnya? Selamat belajar, ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Ya, nah itu tadi video tentang bagaimana menggali keyakinan atau motivasi anak atau peserta didik kita. Apa yang mereka yakini untuk melakukan sesuatu hal, baik itu dalam hal yang positif maupun yang tidak positif. Seperti itu. Makanya kita sekarang dituntut bagaimana caranya mengembangkan nilai-nilai itu pada diri anak. Kita mulai bergeser dari cara-cara yang terdahulu menjadi cara-cara yang lebih humanis, lebih menghargai dan berpihak pada murid. Nah, disiplin positif di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Memang kita pelan-pelan untuk beradaptasi dengan hal baru ini, cuma kita perlu paham maksud dan tujuannya. Jadi misalkan kita mau melakukan perubahan-perubahan itu dari hal-hal yang sederhana dulu. Ya, lanjut, ini ada video kedua. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru, selamat berjumpa kembali. Kita masih di serial modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep hukuman dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Dina, kamu tahu salah apa? Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa topinya supaya kamu gak kepanasan. Sudah sana, berdiri di lapangan. Hormat di bawah tiang bendera selama 15 menit. Ibu dan Bapak Guru, apakah familiar dengan cerita pembuka tadi? Dalam proses pendidikan, sekolah yang kita pernah alami, kita mungkin pernah mendapatkan hukuman seperti yang dialami Rina. Saat ibu dan bapak mendapatkan hukuman, apa yang paling diingat? Hukumannya, kesalahannya, pesan dari hukumannya, atau yang lain? Kita mengerti, maksud Bu Sinta adalah ingin membuat Rina menjadi murid yang mematuhi peraturan sekolah.
Tetapi, kira-kira pesan apa yang Rina dapat setelah selesai menjalani hukumannya? Pada materi sebelumnya, kita mempelajari bahwa motivasi yang diciptakan oleh hadiah atau pujian tidak akan menunjukkan kesadaran diri murid. Bagaimana dengan cara Bu Sinta yang memberikan hukuman? Apakah hal tersebut bisa menumbuhkan kesadaran diri Rina untuk menjadi disiplin? Mari kita evaluasi bersama. Terdapat kata-kata Bu Sinta yang menjatuhkan Rina. Lalu, terdapat juga bahasa tubuh yang intimidatif seperti unjuk-unjuk, disertai intonasi suara yang tinggi. Semua perlakuan ini akan membentuk konsep diri yang negatif pada Rina. Dia bisa menjadi tidak percaya diri, terlebih dia dihukum di depan teman-temannya dan harus berdiri sendirian. Ini bukan situasi positif yang mendukung murid ke arah disiplin jangka panjang. Ibu dan Bapak Guru masih ingatkah saat kita belajar materi restitusi disiplin diri atau RDD? Guru diajak untuk menciptakan kondisi yang positif, yaitu keadaan tanpa paksaan dan kekerasan, termasuk bahasa yang intimidatif, intonasi suara yang tinggi, atau mimik muka yang menyenangkan. Jika kondisi positif tercipta, maka pesan kita dapat tersampaikan dengan baik. Untuk membantu menciptakan kondisi positif, Diane Gozen mengklasifikasi 3 faktor utama yang harus diperhatikan. Mari kita lihat diagram lingkaran berikut ini. Dalam diagram ini terlihat bahwa bahasa tubuh mempunyai peranan terbesar, yaitu sebesar 55%. Intonasi suara sebanyak 35%, dan pemilihan kata yang digunakan sebesar 10%. Ibu dan Bapak Guru, saat kita berkomunikasi dengan murid yang melanggar aturan, tentu kita berharap ia mengerti dan sadar akan kesalahan dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, perhatikanlah bahasa tubuh dan intonasi suara. Terlebih pada murid jenjang pendidikan rendah seperti PAUD yang lebih mudah menangkap pesan dari bahasa tubuh dan intonasi yang kita keluarkan. Pada kasus Rina, apakah ia menangkap pesan yang ingin disampaikan? Bu Sinta bilang loh bahwa topi itu untuk melindungi dari panas. Tetapi pesannya tidak sampai karena pesan pertama yang ditangkap Rina adalah kondisi yang tegang, menakutkan, dan dia tahu bahwa dia bersalah. Dengan cara penyampaian dan hukuman seperti itu, kesan yang Rina terima bukanlah aku mengerti kesalahanku dan harus memperbaiki, melainkan aku salah dan ini hukuman buat aku. Pada praktik pendisiplinan menggunakan bentuk hukuman, kita menghadirkan situasi paksaan atau tampilan kekerasan pada murid. Seharusnya kita ingat lagi bahwa merupakan hal yang normal bagi manusia untuk berbuat salah, sehingga kita dapat hadirkan ruang empati bagi mereka. Dengan demikian, mereka menjadi lebih terbuka untuk mengevaluasi kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita lihat kembali pada kasus Rina. Bu Sinta memintanya untuk berdiri di lapangan. Apakah bentuk hukuman ini bermakna dan mempunyai relevansi dengan kesalahan Rina? Diane Gozen mengungkapkan bahwa dalam hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan pada konsep hukuman, murid tidak diajak berdiskusi dalam pemecahan masalah, hanya guru yang menentukan. Akhirnya, murid tidak belajar makna di balik tanggung jawabnya. Ibu dan Bapak Guru, pernahkah mengalami kejadian di mana murid tidak mengulangi kesalahannya setelah kita beri hukuman? Apakah ini tandanya murid berhasil disiplin setelah dihukum? Lalu, apakah disiplinnya berasal dari kesadaran diri? Mari kita ingat lagi materi alasan perilaku murid level 1, yaitu murid melakukan tindakan untuk menghindari rasa sakit. Hukuman yang kita lakukan dapat membuat murid menjadi malu, merasa bersalah, dan rendah diri. Di sisi lain, hukuman ini juga bisa berdampak buruk pada kinerja kita. Ketika murid tetap melakukan kesalahan yang sama, padahal sudah berkali-kali dihukum, pada akhirnya kita akan merasa putus asa dan membiarkan saja murid melakukannya lagi. Energi kita sudah habis rasanya. Jika situasinya seperti ini, apakah akan ada dampak yang positif dari hukuman? Ibu dan Bapak Guru sekalian, mari kita ingat lagi bahwa sebagai guru, tugas kita bukan hanya untuk mengajar, tapi juga mendidik murid secara menyeluruh dan utuh. Dengan memberlakukan hukuman, pesan apa yang kita sampaikan pada mereka? Apakah ada perkembangan positif yang didapat? Hukuman tidak menjamin murid menjadi disiplin. Dan sama seperti hadiah, hukuman juga melahirkan ketaatan jangka pendek. Lalu, bagaimanakah cara agar murid menjadi disiplin dengan konsep ketaatan jangka panjang?
Kita akan pelajari pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak guru yang hebat, dengan kita mengenali dan memahami konsep hukuman, kita sudah bisa mulai merefleksikan bagaimana proses penerapan disiplin kita selama ini. Mari kita lihat lagi bagaimana. Ya, tadi sudah kita saksikan 2 video. Yang pertama tentang motivasi yang membangkitkan rasa penghargaan diri dalam diri anak. Kemudian tentang konsep hukuman yang selama ini kita lakukan. Mungkin ada beberapa insight atau pencerahan baru. Ya, maksudnya dari hukuman itu apakah membawa dampak positif perubahan perilaku pada anak atau masih mengulangi lagi perilaku tersebut atau kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan di kemudian hari. Di sini dikenalkan konsep disiplin sebagai pendekatan restitusi. Pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya, yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita sebagai guru menuntun anak didik kita untuk melihat ke dalam diri mereka. Kemudian selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada kebutuhan dasar yang sudah disebutkan di awal. Ada kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, dan seterusnya. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Itu ini penjelasan lengkap tentang makna restitusi dari platform Merdeka Mengajar. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ibu dan Bapak Guru sekalian, setelah kita sudah belajar konsep hukuman dan konsekuensi, maka kali ini kita akan belajar mengenai restitusi. Diharapkan dengan materi ini kita dapat lebih mengerti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu jalan-jalan sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus menunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti waktu semua. Mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan Ibu dan Bapak Guru pilih ya. Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ibu dan Bapak Guru sekalian, setelah kita sudah belajar konsep hukuman dan konsekuensi, maka kali ini kita akan belajar mengenai restitusi. Diharapkan dengan materi ini kita dapat lebih mengerti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu jalan-jalan sembarangan di tembok. Tadi pagi
pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, saya terjadi terus mengganggu. Mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan Ibu dan Bapak Guru pilih ya. Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kalau mau menyiapkan pensil dan kertas juga boleh, dicatat ya. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah ditentukan? Jawabannya disimpan dulu ya. Sebelum belajar restitusi, ada baiknya kita mengingat kembali alasan dibalik tindakan manusia agar memudahkan kita untuk melakukan proses restitusi. Pernahkah terpikir oleh Ibu dan Bapak Guru jika ada murid melakukan pelanggaran di sekolah tanpa kita menghakimi dulu nih, kira-kira kenapa ya mereka melakukan hal tersebut? Pada modul restitusi yang lalu, kita sudah belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang diungkapkan oleh Dr. William Gaza. Apakah Ibu dan Bapak Guru ingat? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan upaya kita untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang tadi disebutkan. Dalam upaya tersebut, kita menggunakan berbagai cara. Bisa dengan cara yang positif, bisa juga cara yang negatif, seperti melanggar peraturan. Dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini juga bisa terjadi pada murid kita. Yuk kita coba untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang mereka ingin penuhi? Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia senang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek kertas temannya. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid. Disinilah proses restitusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah. Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Pada konsep hukuman dan konsekuensi, kita belum mengajarkan kepada mereka bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam kedua konsep ini, mereka hanya sekedar menjalankan sanksi. Terkadang kita merasa capek karena banyaknya pekerjaan. Jadi kita memilih jalur cepat bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui hukuman dan konsekuensi. Ini tidak melatih murid untuk mempunyai perilaku berpikir kritis sebagai pemecah masalah yang baik. Pada restitusi, kita menanamkan rasa percaya, memberikan ruang refleksi dan diskusi untuk mereka bisa memilih solusi terbaik dalam memperbaiki masalah mereka. Dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan kepada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Dengan ini, kita juga sudah memenuhi satu kebutuhan dasar murid, yaitu kebebasan. Terkadang kita masih suka bingung dan terjebak tentang konsekuensi dan restitusi. Kita suka menyebut setiap solusi yang keluar dari ide murid itu sendiri. Hal itu merupakan restitusi. Kita perlu lihat lagi,
Apakah solusi itu mempunyai korelasi logis untuk memperbaiki masalahnya? Atau mereka hanya sekedar menjalani konsekuensi? Mari kita kembali melihat kasus A, B, dan C yang Ibu dan Bapak Guru sudah kategorikan. Kita akan lebih jelas melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus A, murid mencoret-coret tembok lalu tidak boleh mengikuti sesi bermain. Mari kita analisis, adakah korelasi yang logis antara mencoret tembok dengan tidak dapat sesi bermain? Lalu bagaimana dengan tembok yang kotor? Siapa yang membersihkan? Pada kasus ini, murid hanya menerima hukuman atas tindakan pelanggarannya. Untuk jenjang PAUD, ini bisa membuat murid menjadi trauma, takut, dan mungkin saja jadi benci pada gurunya. Dia akan menganggap sekolah tidak menyenangkan karena sesi bermain telah direnggut darinya. Karena terkadang mereka belum mengerti apakah tindakannya salah atau benar. Mungkin dia di rumah boleh mencoret tembok. Kita perlu berikan waktu dan pengertian lebih kepada mereka untuk memaknai tindakannya yang benar atau salah. Pada kasus B, murid datang terlambat lalu dia memilih untuk tinggal sesuai jumlah waktu keterlambatannya. Jika tidak ada proses diskusi tentang mengapa dia terlambat dan bagaimana dia bisa mengatasinya agar besok bisa tepat waktu, maka ini adalah bentuk konsekuensi. Meskipun murid memilih sendiri solusinya, tapi tidak ada perbaikan akan masalah keterlambatannya. Ajaklah murid untuk mengidentifikasi masalah keterlambatannya. Tanyakan pada mereka apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada kasus C, murid merobek kertas temannya. Ia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Dengan meminta maaf, maka ia sudah mengerti bahwa ia berbuat salah. Tentu kita harus pastikan bahwa meminta maaf memang pilihannya, bukan karena paksaan orang lain. Lalu dengan ia mengganti kertas temannya yang robek, kita bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya. Sepertinya di sini murid sudah mengerti bahwa kesalahannya itu harus diperbaiki dan bukan hanya selesai dengan minta maaf. Jika solusi ini adalah atas usul murid sendiri, maka restitusi sudah terjadi. Dampak kedepannya, murid akan memiliki disiplin diri. Dia mengerti bahwa merobek kertas temannya adalah salah. Dia tidak akan mengulangi. Bukan karena dia takut atau mau hadiah dari gurunya, tapi karena dia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah jawabannya benar semua? Jika belum, tidak perlu khawatir, karena dalam memahami dan menerapkan restitusi, prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. Teruslah berusaha membuka diri untuk melihat perspektif lain dari kasus pelanggaran murid, yaitu dengan mengerti dulu kebutuhan dasar manusia. Ini akan sangat membantu. Meskipun prosesnya terlihat panjang atau mungkin kita juga bingung bagaimana dan dari mana memulainya, tetapi restitusi mempunyai dampak positif yang panjang bagi perkembangan murid. Lalu, apa saja ya tantangan dan bagaimana cara kita memulai restitusi di kelas? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Itu tadi ya tentang restitusi. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, menunjukkan langit siap berdoa. Tahu tak, tangan diputar.
Semangatkan dulu nah. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, ya, menstabilkan identitas, menanyakan, ya, mengidentifikasi masalah yang terjadi pada kesalahan mereka yang terjadi itu apa. Misalnya pada saat mereka mengganggu temannya, itu kan biasanya lapor tuh sama kita. Kita kan tanya apa yang terjadi sama mereka. Nah, di situ adalah proses menstabilkan identitas atau mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi setelah kita mengidentifikasi atau menstabilkan identitas tadi, kita arahkan anak-anak itu untuk memahami alasan apa yang membuat mereka melakukan kesalahan tersebut. Atau misalkan tadi mengganggu temannya, alasannya apa. Nah, dari situ kita bisa menanyakan keyakinan untuk melakukan penguatan positif. Menanyakan keyakinan itu bisa kita ambil dari apa yang sudah mereka pahami dari keyakinan kelas, yang kita ajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di sekitar kita, yang berlaku di kelas itu seperti apa. Misalnya berperilaku yang positif dan tidak mengganggu temannya. Nah, itu kita tanyakan dulu sehingga si anak ini bisa lebih memahami dan bisa kita ajak diskusi di situ untuk memahami apa sebenarnya kesalahan mereka dan diharapkan tidak melakukan kesalahan itu di kemudian hari. Seperti itu. Nah, di sini ada video tentang langkah-langkahnya bagaimana melakukan segitiga restitusi. Kita simak lagi ya, restitusi di kelas. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai restitusi dan cara membuat keyakinan kelas yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di modul kali ini kita akan belajar lebih banyak mengenai praktik restitusi di dalam kelas. Desma, itu mainannya masih berantakan di lantai. Aku mau pulang, Pak. Iya, Bapak mengerti kalau kamu mau pulang. Tapi mainannya belum dirapikan. Kamu ingat nggak apa keyakinan kelas kita? Aku lupa. Itu ada di posternya. Bapak bantu bacakan ya. Setiap murid dan guru harus menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Ini gambarnya. Aku salah ya, Pak. Setiap orang pernah salah kok. Bapak juga pernah. Bapak juga mengerti. Kamu pasti buru-buru ingin pulang. Tapi kita harus lakukan hal yang sudah kita sepakati. Coba Bapak mau tanya, Desma tahu tidak? Kira-kira apa salahnya Desma? Tidak merapikan mainan. Iya, jadi kalau mainan belum dirapikan, bagaimana ya cara kita perbaiki masalahnya? Aku harus rapiin mainannya, Pak. Kalau tidak, nanti mainannya hilang dan kelas kotor. Tunggu ya, Pak. Ya, tunggu. Terima kasih ya Desma sudah mau merapikan. Ibu dan Bapak Guru sekalian, dari cerita tadi kita melihat contoh sudah adanya praktik restitusi yang berjalan di dalam kelas. Pak Olan dan murid di kelas sudah mempunyai keyakinan kelas yang ditempel di dinding kelas. Saat kita sudah membuat keyakinan kelas,
Sebenarnya kita sudah maju selangkah untuk menerapkan konsep restitusi. Masalah kemudian muncul pada saat penerapannya. Meskipun Desma masih ada di jenjang PAUD, tapi Desma sudah mengerti kesalahannya. Dia juga tahu bagaimana langkah selanjutnya untuk memperbaiki masalahnya. Hal ini tidak luput dari peran Pak Olan saat menjalankan restitusi. Pak Olan membantu mengingatkan keyakinan kelas yang telah disepakati, sehingga Desma mengerti dampak yang akan terjadi. Mari kita ingat kembali langkah dalam melakukan restitusi. Pak Olan sudah melakukan sisi pertama segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas murid. Pak Olan membuka ruang empati bahwa murid juga bisa berbuat salah. Dia mengingatkan dan mengerti kesalahan Desma, tetapi bukan berarti membenarkan kesalahannya. Ia menyadari bahwa ini merupakan hal normal. Ibu dan Bapak Guru masih ingatkah tentang betapa bahasa tubuh dan intonasi suara sangat berperan penting dalam penyampaian informasi? Begitu kita sudah mulai masuk ke dalam proses restitusi, kita harus berhati-hati dalam berekspresi. Perhatikanlah letak tangan, tatapan, mimik wajah, intonasi suara, pemilihan kata, atau bahasa tubuh yang lain. Setelah menstabilkan identitas murid, murid sudah merasa tenang, tidak lagi merasa sedih dan emosional, maka dialog untuk menyelesaikan masalah bisa mulai dilakukan. Kita bisa mulai dengan melakukan sisi kedua dalam proses restitusi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah dengan cara menganalisis kebutuhan dasar murid. Apakah yang berusaha ia penuhi? Dan apa alasannya melakukan ini? Tanyakanlah dengan nada rendah dan netral. Berikan pertanyaan terbuka. Kita tidak perlu teriak-teriak, menggunakan suara tinggi, apalagi dengan menggunakan kata-kata dan ekspresi yang mengintimidasi. Selain energi kita yang terkuras, murid juga tidak akan terbuka, dan nantinya akan sulit bagi dia untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Mari kita coba mengerti kebutuhan dasar Desma. Saat dia tidak mau merapikan mainannya dan bel sekolah sudah berbunyi, Desma sebenarnya mencari kebebasan. Kebebasan dari rutinitas sekolah, dia ingin segera pulang. Oleh sebab itu, tidak mau merapikan mainan adalah cara yang ia pilih, dan Pak Olan mengerti akan hal itu. Setelah kita memvalidasi tindakan anak yang salah, mari masuk ke sisi segitiga yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Pak Olan sudah menanyakan keyakinan kelasnya. Meskipun Desma menjawab lupa, Pak Olan membantu membacakan dan menunjukkan gambarnya. Sehingga Desma terpancing untuk berpikir langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan menggunakan teknik ini, Desma mengerti dampak dari kesalahannya, sehingga dia tahu solusi terbaik. Sampai di sini, proses restitusi Desma berhasil dan selesai. Proses restitusi memang tidak terjadi secara instan di dalam kelas. Kita perlu mengupayakan pelan-pelan agar murid terbiasa untuk menganalisa kesalahan dan bisa memperbaikinya. Tetapi pada penerapannya tidak semua murid seperti Desma. Banyak murid yang tidak mau menjawab atau diajak berdiskusi. Ada yang memilih diam atau bahkan menjawab tidak tahu pada semua pertanyaan kita. Jika kita menghadapi kasus seperti ini, langkah apa yang bisa kita lakukan? Beberapa pertanyaan yang disarankan oleh Diane Gozer adalah Ya, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk menanyakan ke anak-anak itu ya.
tadi tentang konsep restitusi. Jika pada saat ini kita bertanya, ternyata murid masih diam atau tetap menjawab tidak tahu, tetaplah tenang. Lalu lanjutkan pertanyaan selama 3 menit. Hindari pertanyaan yang bersifat menyudutkan seperti, kamu kan yang melakukannya, atau kamu tahu kan, kamu tidak boleh melakukan itu. Murid cenderung akan menutup diri. Saat murid diam saja atau menjawab tidak tahu, terimalah dulu keadaannya. Kemudian kita jelaskan bahwa keadaan ini akan dibahas kembali ketika semuanya sudah lebih tenang. Ungkapkan juga pada murid harapan kita di pertemuan berikutnya seperti semoga kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik nanti. Jika pada saat diskusi lanjutan, murid tetap memilih diam atau menjawab tidak tahu, kita bisa membuka ruang empati dengan menceritakan refleksi kita. Ceritakanlah pengalaman saat kita berbuat salah. Yakinkan pada murid kita bahwa tidak apa-apa berbuat salah. Ibu dan bapak guru pun pernah berbuat salah. Katakan padanya bahwa kita tidak marah dan ingin membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Keadaan mungkin lebih sulit untuk murid jenjang PAUD. Saat murid tidak menjawab, kita mungkin menduga-duga apakah arti diamnya. Apakah dia tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti. Beberapa pertanyaan akan susah untuk dijawab. Oleh karenanya, kita bisa memberikan gambaran kondisi nyata akan dampak kesalahannya. Berikan stimulasi pada murid melalui beberapa pertanyaan seperti, jika mainan tidak dirapikan, maka apa yang akan terjadi ya? Apakah kelas akan nyaman kalau berantakan begini? Atau apakah kita bisa yakin mainannya tidak hilang? Atau rusak jika dibiarkan berantakan di lantai? Dengan beberapa pertanyaan stimulasi seperti ini, murid akan memaknai kembali keyakinan merapikan mainan dan membuat kelas bersih dan nyaman. Ibu dan bapak guru sekalian, sekian materi restitusi di kelas ini. Diharapkan dengan materi Tadi Ibu lihat kamu saat di halaman kayaknya seperti ada masalah ya. Coba ikut Ibu ke ruangan sebentar. Bisa Bu. Oke. Udah. Tadi Ibu mendengar bahwa kamu berkata kasar kepada temanmu. Bisa ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Bisa Bu. Saya marah karena dia tidak mau meminjamin saya mainan Bu. Oke. Ibu mengerti bahwa kamu merasa marah saat itu. Kadang-kadang kan kita semua bisa merasa marah ya. Apakah kamu tahu bahwa kata-kata kasar itu bisa membuat orang lain merasa terluka? Iya Bu. Iya Bu, saya tidak bermaksud membuat dia merasa terluka. Oke, terima kasih Nova sudah berkata jujur. Kamu tahu ya bahwa berkata kasar itu bukanlah cara yang tepat untuk mengekspresikan kemarahan. Iya Bu. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki situasi ini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu menyesal? Saya bisa minta maaf kepadanya. Oke, itu langkah yang baik ya. Bagaimana kalau kita juga belajar cara-cara lain untuk mengekspresikan perasaanmu tanpa berkata kasar, ya? Apa kamu setuju untuk berbicara dengan konselor sekolah tentang cara-cara ini? Baik Bu, saya setuju. Oke,
Oke, terima kasih Nova. Nanti kita akan agendakan waktunya. Saya akan berusaha lebih baik. Oke. Ya, kamu. Febri, terima kasih ya sudah datang ke sekolah hari ini. Ibu melihat kamu sering terlambat ke sekolah belakangan ini. Apakah ada yang membuatmu terlambat datang ke sekolah? Ayo kita bicarakan. Maaf Bu, saya bangun terlambat. Oh, bangunnya terlambat ya. Terima kasih sudah jujur. Mari kita bicarakan bersama sebentar. Oke, Ibu mengerti bahwa kadang-kadang kita itu bisa saja bangun terlambat atau ada hal yang perlu diselesaikan. Apa yang menyebabkan kamu datang terlambat ke sekolah? Apakah ada hal tertentu yang membuatmu sulit datang ke sekolah tepat waktu? Saya sering begadang untuk membantu orang tua dari warung. Jadi saya sulit bangun pagi. Ya, kamu berarti sangat membantu keluargamu ya. Itu hal yang sangat baik. Kita perlu mencari cara agar kamu bisa membantu orang tua, tapi tetap bisa datang ke sekolah tepat waktu. Apa kamu ada ide bagaimana kita bisa melakukan hal ini? Ya, bagaimana kita coba membuat jadwal yang bisa membantu Febri bangun lebih awal, atau mungkin Febri bisa tidur lebih awal. Ya, bagaimana kalau kita coba membuat jadwal yang bisa membantu kamu bangun lebih pagi, atau mungkin kamu bisa tidur lebih awal, ya? Lanjut. Saya bisa coba tidur lebih awal dan minta adik saya untuk membantu di warung pada malam hari. Nah, itu ide bagus. Mari kita buat rencana untuk itu. Dan bagaimana kalau kita buat alarmnya di rumahmu sebagai pengingat? Baik, saya akan coba itu. Oke, nanti kita lihat ya. Kita akan lihat bagaimana rencana ini berjalan selama 1 minggu ke depan. Jika ada kesulitan, kita bisa bicarakan lagi dan mencari solusi lain. Terima kasih sudah bekerja sama Febri. Sama-sama. Oke. Terima kasih saya hari ini, semoga bisa membawa dampak positif baik bagi saya sendiri yang harus banyak belajar dan juga untuk perbaikan sekolah kita ke depan. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu hadir dalam kegiatan diseminasi kali ini. Semoga membawa hal yang positif untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.